Jadi kuli sawit aja bangga dipamer-pamerin kerjaannya itu yang nggak seberapa gajinya. Kita sangat bersyukur seharusnya kita di Malaysia ini ya. Kenapa kita harus bersyukur? Kita harus terima gaji kita di Malaysia itu dihargai ya. Jadi jangan remehkan ya, Anda yang pengangguran jangan sok keras. Ngapain jauh-jauh ke Malaysia bang kalau cuma buat kerja sawit? Di Indonesia juga kan banyak. Aduh bang kok bangga betul, senang betul, gaji memang besar, tapi kok ternyata kerja kuli bangunan, ya Allah. Ada yang bilang, ada yang cakap macam itu. Kenapa Indonesia ini penting kepada kita? Satu, dia jiran kita. Diaspora yang ramai di Malaysia. 2 juta, mungkin 3 juta. Tengok data apa yang kita pakai. Berjuta-juta lah orang Indonesia yang ada di Malaysia ini. Selamat datang kembali di channel Ria Oktorina. Kali ini, kita akan membahas sebuah topik yang sering menjadi perbincangan di antara kita, yaitu dilema besar yang dihadapi anak-anak negeri saat mencari pekerjaan. Pertanyaannya, lebih baikkah bekerja di Indonesia atau merantau ke Malaysia demi kehidupan yang lebih layak? Mari kita telusuri lebih dalam. Namun jangan lupa, pembahasan ini bukanlah tentang menilai siapa yang lebih baik atau salah. Ini adalah kesempatan untuk belajar dan mengambil hikmah agar bisa terus memperbaiki kondisi di tanah air kita tercinta. Jadi kuli sawit aja bangga dipamer-pamerin kerjaannya itu yang nggak seberapa gajinya. Jangan kayak gitu ya bang. Saya bukan bangga tapi bersyukur ya alhamdulillah. Walaupun kerja di perkebunan seperti ini gajinya lumayan lah tiap bulan. Jangan abang remehkan ya. Walaupun kerja di perkebunan sawit seperti ini gajinya lumayan bang. Nih saya baru gajian ya. Ini saya tunjukkan ini. Kalau dirupiahkan nih 10 juta lebih nih bang. Ini 4.000 per bulan gajinya. Jadi jangan remehkan ya. Anda yang pengangguran jangan sok keras. Sampai sekarang pun masih banyak pergaduhan lah, netizen saling buruk-burukkan Malaysia lah, Indonesia lah. Jadi buat kalian semuanya ya, kita sangat bersyukur seharusnya kita di Malaysia ini ya. Apa kita netizen tuh mau menang mau seperti apa gitu loh ya. Kita ini kawan kita, rakyat kita ya, kawan-kawan kita yang di perantauan, khususnya di Malaysia, yaitu mencari rezeki gitu loh, mencari rezeki dengan halal, dengan cara yang betul ya. Jadi jangan sampai kalian menghujat Malaysia atau apapun. Nanti kita yang nggak bersalah, kita yang di sini cuma cari numpang kerja, jadinya dijelek-jelekkan, jadinya disalah-salahkan gitu loh. Ya udah kita bersyukur sajalah ya, di Malaysia ini kita bersyukur sajalah, nggak usah kita babi bu, apa-apa ya. Kenapa kita harus bersyukur? Kita harus terima gaji kita di Malaysia itu dihargai ya. Terserahlah kalian mau ngejat saya yang katanya yang ngedukung Malaysia lah, yang nggak support NKRI lah ya, yang ngejelek-ngejelekan NKRI, terserah kalian mau pikir apa, terserah kan ya. Itu fakta, kita bicara fakta saja ya. Salah satu hal kenapa aku memilih untuk bekerja di Malaysia dibanding di Indonesia, karena di sini public transportnya bagus dan mudah untuk commute kemana-mana. Kalau pagi hari boleh pilih naik bus, gak pernah takut terlambat karena biasanya di pagi hari itu di Kuala Lumpur gak seramai di Jakarta. Walaupun terkadang jam atau macet, tapi at least tetap jalan atau gak stuck. Mengapa masih banyak orang-orang Indonesia yang ingin bekerja ke Malaysia, padahal gaji di Malaysia itu lebih kurang di Indonesia? Kalau kita ikutkan basic di Malaysia hanya 1.500 geng per bulan ya. Kalian mau orang asing ataupun kalian orang asli Malaysia itu 1.500 per bulan. Kalau kita kurskan ke rupiah hanya 4.800.000 ya. Itu perhitungan kita dengan lebih kurang dengan UMR yang ada di Kota Bandung. Kota Bandung UMR-nya kalau tak salah 4 juta. Artinya perhitungan dengan kita kehidupan kita, bahan pokok makanan kita itu lebih kurang sama. Tapi mengapa masih banyak orang yang ingin bekerja ke Malaysia, apapun pekerjaannya itu? Karena di Malaysia kalian nggak penting punya ijazah, kalian nggak perlu kalian punya ilmu tinggi, nggak pendidikan tinggi, kalian nggak penting ya. Yang penting di sini kalian bekerja dengan baik, bekerja dengan giat, rajin bekerja, itu saja sudah cukup ya. Dengan UMR yang ada di Indonesia, kalian harus punya ijazah, pengalaman tinggi, pendidikan tinggi. Ngapain jauh-jauh ke Malaysia bang kalau cuma buat kerja sawit? Di Indonesia juga kan banyak. Ya nggak apa-apa sih bang, tapi nggak tahu kenapa ya kebanyakan warga Indonesia itu nyaman kalau kerja sawit di Malaysia. Alasan saya kenapa saya pergi ke Malaysia dan bekerja sebagai anak rantau di Malaysia, karena gajinya bisa lebih besar daripada kerja di Indonesia. Bisa lagi 3-4 kali lipat dibanding kerja di
Indonesia untuk pekerjaan yang sama, guys. Dan di sini lowongan kerja sangat banyak dan kalian tidak akan pernah takut untuk tidak pernah bisa bekerja di Malaysia, karena memang lowongan kerja di Malaysia sangat-sangat banyak. Tinggal kalian pilih dari kerja kilang, kerja kontrak, kerja PT ataupun dan dimanapun kalian bisa untuk bekerja, dan kalian bisa menghasilkan uang dari sini dan sampai 3 atau 4 kali lipat daripada kerja di Indonesia. Bang, abang gaji jutaan, gaji 10 juta. Ternyata aku lihat abang cuma kerja kuli bangunan. Katanya kerja kotor, kerja bangunan. Aduh bang, kok bangga betul, senang betul, gaji memang besar. Tapi kok ternyata bang kerja kuli bangunan, ya Allah. Ada yang bilang, ada yang cakap macam itu. Tapi ya, ini menurut saya, menurut kami, saya sendirilah. Aku tak penting kerja bangunan, kerja kuli kah. Yang penting aku kerja halal. Dan aku di sini kerja di Malaysia pun bagus ya. Aku di sini dengan baik, saling menghormati, itu saja. Masalah pekerjaan tinggal diri sendiri. Dan katanya mereka mengatakan, wah ternyata cuma kerja kuli. Aku di sini di Indonesia kerja aku enak, nyaman, sejuk, nggak panas-panasan. Makanya bang, punya pendidikan, makanya sekolah. Aku nak ketawa tuh bingung. Aku nak ketawa malu, nak ketawa pun rasanya perlu diketawakan ya. Aku tanya, mungkin kalian yang bilang hal itu tersebut ya, mungkin kalian memang ya, kalian punya pendidikan, kerjanya enak, sejuk, tak panas-panasan, kerja ringan ya. Tapi ya, kalau masalah gaji kita boleh tanding bang ya. Mau kalian kerja PNS, kalian guru, cikgu ya, aku tak mengatakan semua. Ini hanya orang yang kemarin bilang sama aku ya. Jadi jangan sombong lah ya. Kita kerja apapun yang penting ada rezeki. Ya, kalaupun kalian punya pekerjaan di Indonesia nyaman, nggak panas-panasan, nggak kerja di kuli, ya alhamdulillah saja lah. Tapi nggak perlu kalian menghina atau apa. Kalau kalian menghina, kalau saya balas, gaji kita boleh tanding bang. Gaji kita boleh tanding. Mau 11 juta, mau 12 juta, boleh tanding. Ya. Kenapa Indonesia ini penting kepada kita? Satu, dia jiran kita. Kedua ialah dia negara keempat paling ramai di dunia. Ketiga ialah negara majoriti Muslim, negara Islam yang paling besar di dunia. Demokrasi kedua terbesar di dunia selepas India. Ya. Diaspora yang ramai di Malaysia. 2 juta, mungkin 3 juta. Tengok data apa yang kita pakai. Berjuta-juta lah orang Indonesia yang ada di Malaysia ini. Dan dalam satu senario di mana akan ada perubahan kuasa besar di dunia, sudah tidak lagi hanya berpaksi kepada Amerika Syarikat, hanya berpaksi pada Barat. Multipolarity, satu ungkapan dan istilah geopolitik yang guna pakai sekarang. Indonesia merupakan salah satu paksi kuasa di rantau ASEAN ini. Dan dalam ASEAN itu sendiri, suka tak suka, Indonesia saya rasa kalau ia bertindak dengan betul bagi mereka lah, pengaruh mereka akan jauh menjadi lebih besar daripada sebelum-sebelum ini. Dalam video ini, kita disuguhkan dengan sebuah realita yang menarik tentang pergerakan tenaga kerja Indonesia yang merantau ke Malaysia. Berdasarkan data statistik terbaru, warga negara Indonesia yang bekerja dan tinggal di Malaysia mencapai jumlah yang sangat signifikan, mendominasi hampir 2 kali lipat dari warga Nepal yang berada di posisi kedua. Jumlah ini menggambarkan bagaimana begitu banyak saudara kita dari Indonesia yang memilih untuk mencari penghidupan di negeri jiran, membentuk semacam mini Indonesia di beberapa wilayah di Malaysia seperti Kuala Lumpur dan Selangor. Di sana, mereka tidak hanya bekerja, tetapi juga berusaha menjaga identitas budaya mereka dengan mendirikan komunitas besar dan membuka warung-warung yang menjual makanan khas Indonesia, seperti nasi Padang, bakso, bahkan produk-produk seperti mie instan yang akrab dengan kita. Banyak dari mereka yang bekerja di sektor-sektor seperti konstruksi, pabrik, hingga sektor jasa rumah tangga. Pekerjaan yang kadang dianggap kurang diminati oleh warga setempat di Malaysia. Kehadiran pekerja dari Indonesia, bersama dengan negara-negara lain seperti Nepal, Bangladesh, Myanmar, Filipina, dan bahkan India, sangat membantu roda perekonomian Malaysia, terutama dalam sektor-sektor yang memerlukan tenaga kerja dalam jumlah besar. Dalam konteks ini, keberadaan pekerja asing di Malaysia sangat dihargai, sebab mereka turut berperan dalam pembangunan pesat infrastruktur negara tersebut, seperti proyek gedung-gedung tinggi, jalan raya, dan fasilitas publik lainnya. Bagi Malaysia, tenaga kerja asing bukan sekadar pelengkap, melainkan bagian penting dari perjalanan mereka menuju kemajuan ekonomi. Namun,
Mengapa begitu banyak warga Indonesia yang rela meninggalkan kampung halaman dan menempuh perjalanan jauh ke negeri orang? Salah satu alasannya terletak pada kemiripan budaya dan bahasa yang membuat adaptasi menjadi lebih mudah bagi orang Indonesia. Selain itu, faktor ketidakmerataan lapangan kerja di Indonesia sendiri menjadi alasan lain yang kuat. Di daerah pedesaan atau wilayah-wilayah dengan akses lapangan kerja yang masih terbatas, pilihan untuk merantau menjadi salah satu cara untuk mengejar kehidupan yang lebih layak. Kita perlu memahami bahwa fenomena ini bukan karena mereka tidak mencintai tanah air, melainkan mereka mencari kesempatan untuk meningkatkan taraf hidup dan mendukung keluarga yang mereka tinggalkan di kampung halaman. Hal ini juga terkait erat dengan pengiriman uang atau remitan yang mereka kirimkan dari Malaysia ke Indonesia. Kiriman uang ini berdampak besar, terutama bagi desa-desa di Indonesia, menjadi sumber penghasilan tambahan yang menghidupi keluarga mereka. Bagi mereka yang bekerja di luar negeri, pengorbanan ini diharapkan bisa membawa dampak positif tidak hanya bagi diri mereka sendiri tetapi juga bagi komunitas mereka di tanah air. Dari perspektif ekonomi, kontribusi tenaga kerja Indonesia yang merantau ke Malaysia sebetulnya juga kembali pada Indonesia melalui remitan-remitan ini, meskipun para pekerja tersebut bekerja jauh dari rumah. Namun, kita juga dihadapkan pada kenyataan bahwa banyak dari saudara kita yang harus bekerja di sektor-sektor yang dianggap kasar atau membutuhkan tenaga fisik lebih, seperti perkebunan dan konstruksi. Kondisi ini menggambarkan bagaimana ketidakseimbangan kesempatan kerja di dalam negeri mendorong mereka ke luar negeri untuk bekerja di sektor-sektor yang seringkali membutuhkan lebih banyak tenaga daripada keterampilan khusus. Disinilah kita perlu memetik pelajaran berharga, bukan untuk saling membandingkan, namun sebagai dorongan untuk berbenah. Pemerintah dan masyarakat Indonesia perlu bekerja sama untuk membuka lebih banyak lapangan kerja dan kesempatan di dalam negeri, sehingga saudara-saudara kita tidak perlu lagi menempuh jarak jauh untuk menghidupi keluarganya. Untuk itu, upaya peningkatan kualitas pendidikan dan pelatihan vokasional menjadi sangat penting agar tenaga kerja kita semakin kompeten dan memiliki keterampilan yang relevan dengan kebutuhan industri saat ini. Dengan keterampilan yang memadai, kita bisa meminimalkan angka pengangguran dan membuka lebih banyak kesempatan bagi mereka yang ingin berkarya di negeri sendiri. Selain itu, dukungan untuk sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di berbagai daerah juga dapat membantu menciptakan lapangan kerja di tingkat lokal, memperkuat ekonomi desa, dan mengurangi ketergantungan pada pekerjaan di luar negeri. Jika ekonomi lokal kuat, masyarakat pun akan semakin yakin untuk membangun kehidupan di tanah air. Tidak hanya dari segi kebijakan pemerintah, tetapi juga dukungan kita semua sebagai masyarakat sangat dibutuhkan. Menyadari bahwa pengangguran bukan hanya masalah pemerintah, melainkan tanggung jawab kita bersama, akan mendorong kita untuk mendukung produk-produk lokal dari UMKM, atau aktif berpartisipasi dalam pelatihan dan program-program keterampilan yang diadakan pemerintah. Ini adalah langkah-langkah kecil yang, jika dilakukan bersama-sama, akan mampu membawa perubahan besar dalam waktu yang bertahap. Dari pembahasan tadi, kita bisa melihat bahwa migrasi tenaga kerja Indonesia ke Malaysia mencerminkan banyak sisi dari dinamika kehidupan dan tantangan ekonomi yang ada di negeri kita. Tapi ingat, bukan untuk menyalahkan atau membandingkan, melainkan untuk belajar dari perjalanan mereka yang berani mengambil risiko demi masa depan yang lebih baik. Semoga kita semua bisa terinspirasi untuk terus mendorong perubahan yang positif bagi Indonesia. Terima kasih telah menonton, dan sampai jumpa lagi di channel Ria Oktorina. Baby, you give me ice and fire. You're giving me